Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Di dalam khazanah Islam dikenal istilah rukun. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ibadah. Rukun dalam bahasa Arab artinya tiang. Ini tiang-tiang masjid ini dalam bahasa Arab disebut rukun. Kalau banyak arkan. Kita semua tentu sangat mafhum bahwa ketika kita ingin mendirikan sebuah bangunan maka yang paling pertama sekali harus kita bangun adalah tiang-tiangnya. Sebab mustahil sebuah bangunan bisa berdiri tanpa tiang. Islam menetapkan bangunan keimanan kita itu harus ditegakkan dengan 6 tiang. Ada rukun iman. Tentu saja iman bukan hanya yang urusan 6 itu saja. Itu baru tiang-tiangnya. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan, Al-imanu bid'un wasituna su'batan. Iman itu ada 63 cabangnya. Tapi tiangnya ya 6 itu, dan mutlak itu harus didirikan ke 6-6-nya. Tidak dimungkinkan sama sekali seorang mukmin membangun rumah imannya dengan 5 tiang misalnya. Enggak bisa berdiri bangunan iman itu kecuali dengan 6 tiang itu. Rukun Islam ada 5 tiangnya, ya. Tentu Islam bukan hanya urusan yang 5 tiang itu. Bangunannya seperti masjid ini perlu atap, perlu lantai, perlu jendela, pintu, tembok dan sebagainya. Hanya berbeda dengan rukun iman, Allah membenarkan, memungkinkan seorang muslim membangun rumah Islamnya misalnya tidak dengan 5 tiang, karena rukun haji dia tidak mampu misalnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang muslim yang sampai akhir hayatnya dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji, sehingga dia hanya mendirikan rumah Islamnya itu dengan hanya 4 tiang saja. Bahkan mungkin dengan 3 tiang. Karena di samping tidak bisa haji, misalnya juga dia tidak mampu saum, Pak. Karena sejak lahir sampai meninggal dunia gering, sakit. Setiap kali mau saum gering. Ya sudah, bayar fidyah saja. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang muslim itu membangun rumah Islamnya hanya dengan 2 tiang. Sebab di samping tidak bisa haji dan tidak bisa saum, juga tidak bisa berzakat. Karena sejak lahir sampai meninggal dunia miskin. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama.
Padahal haji juga tiangnya agama, zakat juga tiangnya agama, saum pun tiangnya agama. Tapi kenapa sholat dikhususkan penyebutannya? Karena dialah tiang satu-satunya setelah 2 kalimat syahadat yang tidak diberi alasan bagi seorang muslim untuk tidak menegakkannya. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat, kata Rasul. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu meninggalkan salat. Muslim itu salat, nah yang kafir tidak. Sebab tidak ada alasan bagi seorang yang mau membangun rumah Islamnya lalu dia tidak salat. Kenapa Bapak tidak salat? Oh, saya miskin. Oh, nggak bisa itu. Itu hanya bisa untuk tidak haji, Pak. Kenapa Bapak tidak sholat? Oh, saya sakit. Juga nggak bisa. Silahkan saja kalau nggak bisa sambil berdiri, laksanakan sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Berbaring juga nggak bisa karena punggungnya lagi sakit. Sambil terlungkup saja. Kalau terlungkup juga nggak bisa karena perutnya juga sedang sakit, Pak. Ya sudah saja sholat sambil miring, Pak. Miring juga nggak bisa, Pak. Pinggangnya sedang sakit. Ya sudah menggelantung saja di tali gitu. Nggak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat. Nah, lalu kemudian ada rukun ibadah. Jadi sesuatu yang mutlak harus ditegakkan dikala kita berharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bangunan yang sempurna menurut Allah. Tanpa ini tidak sah ibadah itu. Saya ambil contoh misalnya rukun ibadah haji yang disepakati oleh para ulama, tidak ada satupun ulama yang berbeda, Pak, adalah wukuf di Arafah. Karena Rasul di dalam hadis menyatakan al-hajju Arafah. Karena itu kalau ada seorang jemaah haji tidak sempat wukuf di antara zuhur sampai dengan maghrib di tanggal 9 Zulhijjah, maka ibadah hajinya tidak sah. Dan ini pernah terjadi, Pak. Dulu di zaman Soeharto, Pak. Soeharto naik haji, Pak, dengan keluarganya. Jadi tamu negara. Jadi selama di Madinah, di Mekah, ya tinggal di istana. Saat wukuf ditawarkan oleh pihak kerajaan, mau kami yang menyiapkan atau mungkin mau bergabung dengan jemaah dari Indonesia. Beliau pada waktu itu memilih bergabung dengan 3 utama. Dulu ada penyelenggara haji yang sangat terkenal, Pak, 3 utama. Itu jumlahnya sampai ribuan, Pak. Mungkin saking konsentrasi luar biasa pengurus 3 utama ini untuk kehadiran rombongan Pak Harto, sehingga tidak terkontrol, Pak. Ada 3 bus jemaah itu yang tidak masuk Arafah. Ting dibawa kemana ku supir nanti? Ini banyak supirnya itu supir tembak, Pak. Ada yang dari Mesir yang sekalian haji lalu kerja gitu jadi supir. Dia nggak tapal jalannya, nggak terkontrol. Mereka baru masuk ke Arafah kira-kira jam 9 malam, Pak. Sudah masuk 10 Zulhijjah. Maka 3 bus itu, jemaah itu semuanya tidak sah hajinya. Harusnya 3 utama menghajikan mereka lagi. Jadi rukun itu sesuatu yang mutlak, Pak. Maka rukun ibadah, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab fikih ibadah, sholat, saum, zakat, apapun lah. Selalu rukun yang pertama, tiang yang paling pertama dan paling utama adalah niat. Coba baca kitab fikih sholat misalnya. Rukun sholat pertama niat. Rukun saum pertama niat.
Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan manusia itu diterima atau tidak sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niat. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apabila dia niatnya memang semata-mata mengharap ridha Allah, maka dia akan memperoleh pahala karena ibadahnya itu. Tapi kalau niat dia melakukan itu lid dunia, hanya untuk mencari kepentingan dunia, bahkan lebih rendah lagi hanya untuk urusan seorang wanita yang ingin dia nikahi, awi imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya itu. Dan niat seorang mukmin dalam beribadah itu harus benar-benar ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya salat, wa nusuki seluruh ibadahku, wa mahyaya seluruh hidupku. Bahkan wa mamati dan matiku, semuanya hanya semata-mata diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena itu panjanglah cerita para ulama membahas tentang ikhlas ini. Kenapa? Karena dia salah satu rukun yang sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Ini harus kita perhatikan betul, Pak. Sebab di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang salat hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Artinya secara syariat dia sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat, tapi gerakan dan bacaan sholatnya itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Di antaranya allazina hum yuraun, niatnya tidak ikhlas karena Allah, riya. Dari sekian banyak orang yang beribadah, kata Rasul hanya sedikit yang ibadahnya itu diterima. Di mana bergugurannya, Pak? Di hakikat, Pak, di substansi ibadah itu. Sekarang kita sholat misalnya, diimami oleh seorang imam. Kata Rasul, dari sekian banyak yang sholat, hanya sedikit yang diterima. Padahal jumlah rakatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Lalu di mana yang menyebabkan gugurnya itu? Di substansinya. Yang pertama adalah masalah niat itu. Nah pertanyaannya apa itu ikhlas? Kalau kita kembali pada Al-Quran, kata ikhlas ini berulang-ulang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ketika Allah menjelaskan tentang salah satu karunia yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, yaitu Allah sediakan air susu dari beberapa binatang ternak seperti sapi, kambing, unta. Dan ketika Allah jelaskan itu, Allah menyebutnya dengan labanan khalisan. Kata ikhlas dari kata khalaso, lam sod. Labanan khalisan, susu yang ikhlas. Maksudnya apa ini susu ikhlas itu? Susu murni, Pak. Jadi nanti besok lusa kalau Bapak mau beli susu, minta susu ikhlas. Maksudnya susu murni, Pak. Maksudnya susu murni gimana? Murni susu, Pak. Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan kepada kita, andai kata Anda memerah susu sapi, lalu Anda ingin langsung meminumnya, minum saja kata Allah. Saya jamin susu itu murni, tidak tercampur min dammin wa farsin, dengan darah dan kotoran dari binatang itu. Tidak ada satu tetes pun darah itu tercampur ke dalam susu tersebut atau kotorannya.
Oh, berarti ikhlas itu sesuatu yang murni, Pak, tidak tercampur barang lain. Itu pengertian ikhlas. Jadi kalau saya misalnya punya segelas susu murni, misalnya Pak, ini nggak ada Pak, jangan susu murni, air putih juga nggak ada Pak. Sugan kesindiran Pak. Andai kata saya punya segelas susu murni, lalu saya masukkan kopi Samet. Samet itu apa? Ya samenel lah. Ya seetik, pisahan sedikit sekali. Saya masukkan kopi sedikit. Masihkah saya bisa mengatakan itu susu murni? Tidak Pak. Itu sebutannya menjadi susu kopi Pak. Susu kopi Pak. Kalau kopinya yang banyak, susunya sedikit, itu kopi susu. Ini susu kopi. Loh, kan kopinya juga cuma samenel Pak. Bagaimanapun samenelnya si kopi itu, dia telah menyebabkan susu itu tidak murni. Nah, dalam bahasa agama tidak ikhlas. Jadi kalau ada seorang sekarang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, 99,99% niat dia adalah lillahi ta'ala. 0,01% ingin dipuji orang. Pertanyaan saya, sholat orang ini masih ikhlas atau tidak Pak? Subhanallah. Faham kita sekarang kenapa Rasul mengatakan dari sekian banyak orang yang beribadah, hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Di mana mereka bergugurannya Pak? Di sini Pak. Gerakan sama, bacaan sama, jumlah rakaatnya sama Pak. Memang para ulama terpecah menjadi dua golongan Pak. Imam Al-Ghazali dengan para ulama lainnya mengatakan tidak, sebuah ibadah tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ikhlasnya yang dominan Pak. Susu tercampur kopi, susunya yang dominan. Misalnya ikhlasnya 70%. Riya, musuh ikhlas itu, pujian, ingin dipuji orang 30%. Nah, ini diterima oleh Allah. Lalu pahalanya ya lebih besar daripada yang 60-40. Makanya kata mereka, kenapa tingkatan amal manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga nanti ketika masuk surga pun disediakan 100 kelas oleh Allah. Fiha mi'atun darajah, di surga itu ada 100 kelas, karena masing-masing membawa ibadah yang berbeda-beda Pak. Jadi selama ikhlasnya yang lebih berat, maka ibadah itu diterima. Tapi kalau riyanya yang lebih berat, maka ibadah itu terancam tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau 50-50? Ya berarti ya 0-0 saja, diterima enggak, dosa enggak gitu. Menurut Imam Al-Ghazali, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama abad 7 Hijriah, benar kalau itu ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib dia 50-50, nah berarti dia belum melaksanakan kewajibannya, masih berdosa dia. Tapi bagaimanapun pendapat ini jauh lebih ringan Pak. Dan saya sendiri lebih suka kalau pendapat ini yang benar Pak. Rada ringan ke urangna Pak. Rada enteng ke urangna ya. Nah di kubu yang kedua ada para ulama-ulama yang lain, diantaranya Imam Qurtubi, yang bisa kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan tidak bisa, mau 0,01% pun dia sudah tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau pendapat yang kedua ini berat Pak. Tapi justru kalau kita lihat dalilnya, ini Pak yang kelihatannya yang paling benar Pak. Yang pendapat kedua ini. Musuh dari ikhlas itu adalah riya. Saudara kembarnya riya adalah sum'ah. Pernah dengar istilah sum'ah?
Dia sama dengan riya, Pak. Beribadah karena ingin dipuji orang. Cuman kalau riya itu dari kata ro'a, melihat. Jadi dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat orang dengan tujuan ya dipuji orang. Itu riya, Pak. Kalau sum'ah, nah orang itu nggak sempat melihat waktu dia berbuat, padahal dia ingin dipuji, Pak. Maka dia perlu menceritakan pada orang yang tidak melihat itu bahwa saya tadi atau kemarin gini. Maksudnya cerita itu ya ingin dipuji, Pak. Maka itu sum'ah. Aduh, saya kemarin malam tahajud ini nikmat pisan. Nah, kumaha gitu nikmatnya. Bayangkan saya sampai 3 kali ganti sejadah. Ayat naon perluna tahajud mereka ganti sajadah 3 kali. Tekaup sujud seetik nangis saya. Sujud ini nangis basah oleh air mata itu. Luar biasa nikmatnya itu ibadah tahajud kemarin itu. Betulkah dia sedang menceritakan kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah tadi malam? Kalau memang betul itu maksud dia, nggak ada masalah, Pak. Itu bukan sum'ah. Itu tahaddus bin nikmah, dibenarkan. Baca Quran surat Ad-Duha di akhir surat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Boleh, Pak. Kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah bagi-bagikan pada orang lain. Tapi antara tahaddus bin nikmah dengan sum'ah tipis sekali, Pak. Tipis sekali, hati-hati, Pak. Jangan-jangan niatnya cuma ingin menyatakan bisi teu ara rapal, saya teh ahli tahajud, Pak. Dan air si sajadah basah itu bukan oleh air mata, kudahdir, Pak. Setiap dia sujud sare gitu ngorok ke dahdir itu udah diganti. Ini kalau seandainya cerita dia tuh benar, hancur nilai ibadahnya kalau dia niatkan sum'ah. Apalagi kata ulama ada yang nama sum'ah al-kizib. Sum'ah yang bohong, sebenarnya dia tahajud acan. Ini dosanya 2, Pak. Pertama sum'ah, kedua ngawadul, Pak. Maka hati-hati, Pak, dengan SMS tahajud itu. Betulkah kita benar-benar ingin membangunkan orang, atau begitu kita lemparkan SMS itu terus orang sare, Pak? Aneh, Pak. Ini saya kalau kebetulan lagi di Tanah Suci, lebih sering saya mengingatkan jemaah dalam hal ini, karena memang luar biasa godaannya di Tanah Suci itu, Pak. Sebab kalau haji itu sampai mabrur kan balasannya surga, kata Allah, kan? Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Karena sering, Pak, lagi bawa umroh atau haji, jemaah tuh kayak laporan gitulah. Alhamdulillah Pak Kiai mungkin berdoa berkat doa Bapak juga berhasil saya mencium Hajar Aswad. Pernah sekali saya tanya gimana bisa berhasil? Perjuangan Pak Kiai, perjuangan. Terus saya dihitung-hitung 5 nuka cekek cuma gitu. Begitu bangganya dia berhasil mencium Hajar Aswad dengan terlebih dahulu mencekik 5 orang, Pak. Padahal salah satu syarat untuk ibadah haji itu mabrur, man la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Seseorang tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, atau melakukan perbuatan maksiat apalagi, atau bahkan jidal, berbantah-bantahan mulut, menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan. Itu bisa mengancam kemabruran haji seseorang. Menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan saja bisa mengancam kemabruran. Ya nyekek, Pak. Jeung 5 cenah dicekek gitu. Jeung bangga dia bukan menyesal lagi kan. Nah, sering juga saya ingatkan pada yang bersangkutan, Pak, apa maksud Bapak menceritakan pada saya?
tahadus bin nikmah atau apa maksudnya? Karena kadang-kadang ada orang bercerita gitu tuh, lalu kemudian orang bertanya, kok bisa Pak? Orang seramai gitu berhasil gimana? Itulah saya sendiri nggak tahu. Entah bagaimana, saya tuh ketika tawaf pas putaran terakhir, saya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan saya mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata Pak, di putaran terakhir itu. Tiba-tiba terasa seperti tangan ini ada yang menarik Pak, ada yang membimbing gitu. Saya ikutin terus. Begitu saya buka mata, Hajar Aswad sudah di depan. Langsung saya cium sepuasnya Hajar Aswad itu, sampai betul-betul puas. Lalu saya pejamkan lagi mata. Tiba-tiba tangan seperti dibimbing lagi keluar dari sana. Begitu saya buka, sudah di luar Pak. Seolah-olah nggak ada seorang manusia pun Pak. Loh, kok bisa gitu? Itulah saya sendiri nggak tahu. Mungkin karena saya ini orang soleh ya makanya begitu. Nah itu Pak, nah, itu maksudnya Pak. Jadi sebenarnya dia tuh inginnya orang lain yang menyatakan itu Pak. Inginnya orang lain, ya wajarlah Bapak kan orang soleh, wajar saja oleh Allah diberi karunia seperti itu. Nggak iya batur tepok wae main teh Pak. Akhirnya dialah yang menyatakan bahwa beri saya teh jalma soleh, mata kita teh Pak. Kalau itu maksud cerita dia, hancur Pak ibadah. Tuh ya Allah, kemarin pas saya pulang dari kantor, hujan besar itu. Di trotoar saya lihat fakir miskin itu, ya Allah, hujan-hujanan. Ya gimana dia mau lari gimana? Berjalan pun nggak bisa orang, dia nggak punya kaki kok. Tapi apa ada manusia satupun yang peduli? Nggak ada Pak. Saya langsung parkir mobil, nggak ingat payung, nggak apa, hujanan saya mah dengan dompet-dompetnya saya berikan. Kebetulan dompet nanti memang geus butut Pak, memang geus rek dipicen dan isinya juga ngan 6.000 Pak. Nah ini hati-hati betul Pak. Iblis la'anahullah ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama manusia, apa tekad iblis? Dia nyatakan di hadapan Allah dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fabi'izzatika la'ughawwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Dengan keagunganmu ya Allah, artinya dengan izinmu, saya akan sesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas kepadamu. Hanya mereka yang tidak mungkin saya sesatkan. Hanya mereka yang tidak mungkin saya seret ke dalam neraka jahanam. Siapa? Hamba-hamba yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas hidupnya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang misalnya mau sholat, enteng bagi iblis itu. Tinggal dia yuwaswisu fi sudurinas, dia usaha kan agar orang itu tidak sholat. Ternyata orangnya nekat Pak, tetap ingin sholat. Masih kata iblis ada peluang. Dia akan pengaruhi sholatnya supaya jangan sampai khusyuk Pak. Karena itu betapa sulitnya seorang muslim untuk bisa khusyuk dalam sholat Pak. Bahkan tidak sedikit muslim yang belum memahami apa itu khusyuk. Pernah ada seorang jemaah mengatakan begini, saya pernah nanya ke ustadz ini, definisi khusyuk apa? Dijelaskan. Nanya lagi ke ustadz yang lain, beda deui penjelasannya. Dicoba disimpul-simpulkan, ngadon lieur ka urangna. Nah, kebetulan katanya ada kursus sholat khusyuk. Ini kesempatan. Akhirnya saya ikut kursus itu bayar 1 juta. Dan memang enak tempatnya itu hotel, AC gitu kan. Tapi ketika dicoba-coba belum khusyuk juga geus 2 poe teh. Malah makin tidak khusyuk karena mikiran 1 juta geus leungit Pak. Mikiran 1 juta geus leungit.
Kata Rasulullah SAW, istafti nafsak, berfatwalah kamu pada dirimu sendiri. Tadi niat kita apa beribadah ini? Menggapai ridha Allah. Barusan saya sholat Isya. Tanya pada diri kita, apakah sholat Isya saya yang 4 rakaat barusan ini patut karenanya Allah meridhoi saya? Jawabannya ada pada diri kita. Bagaimana mungkin Allah mau meridhoi selama 4 rakaat itu boro-boro saya ingat pada Allah misalnya gitu kan. Rakaat pertama ingat suami. Kenapa sudah 2 bulan ini kok kelihatannya nggak betah di rumah? Nah, begitu bangkit dari sujud, sudah pindah channelnya. Pak. Ingat anak yang sulung. Ini anak waktu kecilnya jadi kebanggaan karena solehnya luar biasa. Kok sekarang jadi bandel gini? Kunaon dipengaruh lingkungan, naon itu. Rakaat ketiga baru ingat si bungsu. Ini anak bener kalau ini mah kelihatan bakal soleh. Tuhan tapi kunaon geringan wae di budak teh. Rakaat keempat baru saja ingat hutang. Can bisa dibayar, ayeuna makaning bulan puasa loba pengeluaran, can diker mudik dan sebagainya. Jeung eta pika sebelum pisan nagihan wae atuh si bapak eta teh geus nyaho urang teh keur ripuh kieu. Selesai saja assalamualaikum Apa pantas salat saya yang sebodal itu diridhoi oleh Allah? Nah, si iblis itu akan terus, Pak. Selama kita salat itu dia akan ingatkan semua peristiwa-peristiwa supaya kita teringat itu, Pak. Kalau tidak berhasil iblis di situ dan yang bersangkutan berhasil khusyuk, aman dia? Belum, Pak. Dia akan terus kejar orang itu walaupun sudah seminggu 2 minggu, tidak ada masalah, Pak. Dia akan coba terus kejar untuk sholat yang 2 minggu yang lalu itu. Kamu kan sudah sholat begitu luar biasa khusyuknya. Kamu ini orang soleh. Padahal banyak orang tidak tahu kalau sama orang soleh. Ceritakan pada orang lain supaya orang tahu bahwa kamu itu orang soleh. Kan gak ada masalah kamu ceritakan itu. Itu iblis, Pak. Begitu diceritakan hancur sholat yang sudah khusyuk itu. Tapi kalau ini pun tidak berhasil, baru kata iblis, saya angkat tangan. Berarti manusia ini benar-benar tidak mungkin saya seret dia ke dalam neraka jahanam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Ramadan ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk melatih keikhlasan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa saum. Setiap amal ibadah manusia itu untuk mereka. Kecuali saum. Dia khusus untukku, kata Allah. Fa innahu li wa ana azzi bihi. Ini agak sepintas agak aneh ini pernyataan ini, firman Allah dalam hadis qudsi ini. Kenapa? Setiap amal ibadah manusia baginya kecuali saum khusus untukku. Loh, kan ibadah semua yang kita lakukan itu untuk Allah. Kenapa Allah menyebut saum itu khusus untukku? Ya, semua ibadah tentu harus untuk Allah. Cuman tidak semua orang yang beribadah itu benar-benar beribadah hanya semata-mata untuk Allah. Mungkinkah seorang sholat itu karena riya? Sangat mungkin. Mungkinkah seorang haji itu karena riya? Sangat mungkin. Dia nggak ada niat mau haji, Pak. Cuman kebetulan nyalon, Pak. Kebetulan di daerah itu ya nggak bisa. Kalau dia belum haji nggak akan dipilih. Dengan terpaksa dia harus haji, Pak. Mungkin, sangat mungkin. Mungkinkah seorang bersedekah itu karena riya? Sangat mungkin. Tapi kecil sekali kemungkinan orang saum karena riya, Pak. Kalau hanya sekedar untuk diketahui orang bahwa dia saum, ngapain juga dia harus bertahan sampai 14 jam, Pak? Apa sih susahnya ngebohongin orang? Jangankan tetangga, orang sedalam rumah pun bisa dibohongi, Pak. Sahur ikut sahur, sok lah. Pas meleng seetik, ambil nasi sakepel, asup kamar mandi, peluakeun kan gitu kan. Dorong ku cai ledeng dan sebagainya.
keluar dari kamar mandi api-api lagi apa situ kan. Sampai di kantor ya kuncian kamar. Sudah disiapkan kue-kue kering sebelum Ramadan itu kan Pak. Makan belawak keluar api-api begitu, ngiluan eta buka bersama gitu kan. Ya, apa susahnya? Tapi kecil sekali kemungkinan seorang mau menyiksa dirinya seperti itu selama 14 jam. Maka pantas kalau Allah, maka Ramadan ini peluang bagi kita untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah. Mari kita latih diri kita Pak. Jangan sia-siakan ibadah kita hanya karena salah niat kita. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat agar hidup kita semua semata-mata untuk Allah. Kita melayani suami karena Allah. Kita mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anak karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita mengabdi pada masyarakat karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita saum karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena itu juga kita harus lakukan semua itu sesuai dengan syariat Allah. Selamat saum, mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan hidup kita, hidup dan mati kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.